Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanshur wahfadh wa ayyid nahdlatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih diberikan kekuatan untuk menjalankan aktivitas keseharian kita. Dan juga masih diberikan keimanan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai detik ini. Mudah-mudahan kita berdoa agar nikmat yang ada, yang kita diberikan oleh Allah ini terus ada pada diri kita dan terus bertambah tentunya. Kita harapkan seperti itu. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kamu syukur, tak tambah nikmat itu. Tapi kalau kamu tidak bersyukur, nah pedih azab Allah itu. Nah itu. Mudahan kita tergolong menjadi hamba-hamba Allah yang mampu berusaha bersyukur. Mudahan. Nah, kemudian salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallim. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat beliau kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau kama qala ayyul mu'minina a'jabu imanan. Qalu al-malaikah. Qala wa ma lahum la yu'minun wa hum 'inda rabbihim. Qalu al-anbiya. Qala wa ma lahum la yu'minun wal wahyu yanzil 'alaihim. Qalu fanahnu. Qala wa ma lakum la tu'minun wa ana baina adhhurikum. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala inna a'jabal khalqi imanan laqaumun yakununa min ba'dikum. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ceritanya, dulu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah berkumpul dengan para sahabatnya. Kemudian Nabi bertanya kepada sahabatnya, "Tahukah kalian siapa makhluk yang paling menakjubkan keimanannya? Tahu enggak kalian siapa makhluk yang imannya itu paling hebat?" Nah, kayak gitulah bahasa kita. Kemudian sahabat ini menjawab, "Para malaikat ya Rasul." Kata Nabi, "Bukan. Kalau para malaikat cocok, mereka imannya luar biasa. Karena mereka berada langsung di sisi Allah Subhanahu wa taala, menerima perintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu para nabi ya Rasul. Para nabi dan rasul." Kata Nabi,
kalau itu cocok karena mereka menerima wahyu. Kalau begitu kami ya Rasul, kalau kalian pun cocok. Kenapa? Karena saya berada di tengah-tengah kalian sebagai nabi kalian. Lalu siapakah yang paling menakjubkan keimanannya itu? Nah, kita ini tidak pernah melihat Nabi Muhammad SAW. Kita tidak hidup sezaman dengan Nabi Muhammad SAW. Kita tidak pernah menyaksikan secara langsung bagaimana kehidupan Rasulullah SAW. Kita hanya mendengar kisah cerita beliau. Tapi ketahuilah bahwa makhluk yang disebut oleh Nabi SAW sebagai makhluk yang paling menakjubkan keimanannya, kata Nabi, adalah kaum yang datang setelahku. Kita disebut oleh Nabi SAW yang tidak pernah melihat Nabi SAW. Bahkan kita ini jauh sudah dirindukan oleh Rasulullah SAW. Suatu ketika, ana mushtaqun bi ikhwani. Saya ini sedang merindukan saudara-saudara saya, kata Nabi. Kangen Nabi. Kata sahabat, alasna ikhwanak? Ya Rasulullah, bukankah kami ini saudara-saudaramu? Kata Nabi, kalian itu bal antum ashabi, kalian itu sahabat-sahabatku. Ikhwani, saudara-saudaraku itu adalah humul ladzina lam yarawni walakinnahum yu'minuna bi. Mereka itu adalah orang-orang yang datang setelahku, tapi tidak pernah melihatku dan mereka beriman kepadaku. Nah, itulah orang-orang yang disebut dirindukan oleh Nabi dan imannya paling menakjubkan. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, atas dasar itulah kemudian kita bisa hadir melaksanakan sholat subuh di sini. Atas dasar apa kita melaksanakan mampu datang ke sini? Atas dasar keimanan itu. Keimanan yang disebut oleh Rasulullah SAW sebagai keimanan yang menakjubkan. Kita bisa sekarang hadir di majelis melaksanakan sholat subuh berjamaah. Kita sholat subuh ke sini kira-kira karena landasan apa? Tentu karena landasan iman, makanya kita bisa datang ke sini sekarang. Kita ke sini tidak cari uang, tidak cari kerja. Mana ada orang cari uang waktu subuh? Cari uang di masjid, cari uang di musola. Nah itu. Jadi kita datang ke sini dengan dasar landasan keimanan itu. Kita percaya apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat orang yang tidak dengan landasan keimanan. Orang kafir, orang non-muslim, mereka ada datang sholat subuh sekarang? Nggak ada. Kenapa mereka tidak datang sholat subuh? Karena memang nggak ada imannya. Kita ini bisa datang sholat subuh berjamaah karena ada iman kita. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan iman ini selalu ada sampai akhir hayat kita, insya Allah. Nah itu. Kita percaya bahwa orang yang datang sholat subuh akan diberikan pahala yang begitu besar oleh Allah. Janji Allah kepada orang yang melaksanakan sholat subuh. Janjinya Rasulullah, apa yang Rasulullah sampaikan kepada orang yang melaksanakan sholat subuh berjamaah. Nah, apa kata Nabi tentang orang yang melaksanakan sholat subuh berjamaah itu? Sebelumnya kita melakukan 2 rakaat sebelum subuh. Rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat yang dilakukan sebelum subuh, pahalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Bukan lebih baik daripada 10. Bukan lebih baik daripada 100. Tapi dunia serta isinya. Isinya dunia. Ini. Dunia serta isinya. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Nah itu ganjaran pahala yang diberikan hanya dengan melaksanakan
qobliyah subuh itu. Nah, inilah yang kita percayai, yang kita imani sehingga sekarang kita bisa datang sholat berjamaah, melaksanakan sholat qobliyah subuh sebelumnya tadi. Nah, itu. Ada lagi, Nabi pernah menyampaikan juga, lau ta'alamu ma fihima la'atauhuma walau habwan. Kata Nabi, seandainya engkau mengetahui pahala yang diberikan fihima, di dalam sholat subuh dan sholat isya secara berjamaah, la'atauhuma walau habwan, niscaya engkau pasti akan mendatanginya sekalipun dengan cara merangkak. Sekalipun dengan cara merangkak. Nih, saking besar pahalanya orang yang mengerjakan sholat subuh berjamaah, juga sholat isya berjamaah. Dan sholat subuh dan sholat isya ini disebutkan oleh Nabi, dua sholat ini adalah sholat yang sangat berat dilakukan bagi orang-orang yang ada kemunafikannya. Nah, sekarang insya Allah kita semua kita berdoa terhindar dari sifat itu. Insya Allah dengan kita mengerjakan istiqomah, insya Allah melaksanakan sholat subuh, sholat isya berjamaah ini, mudah-mudahan kita terhindar dari sifat yang disebutkan oleh Nabi itu. Dulu ada sahabat nih, untuk memotivasi kita agar ini semangat untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Dulu ada sahabat, namanya Sauban. Sauban ini selama hidupnya tidak pernah meninggalkan sholat subuh berjamaah. Tidak pernah meninggalkan sholat subuh berjamaah. Dan datangnya paling awal. Begitu datang paling awal, beliau langsung mengambil saf di sebelah kanan pojok paling ujung. Ketika ditanya, kenapa engkau mengambil saf paling ujung sebelah kanan padahal kamu pertama datang? Kata Sauban, saya tidak mau mengganggu orang dan saya juga tidak mau diganggu. Karena kan kalau di ujung itu nggak ada orang sebelahnya, cuma sebelah kiri aja berarti kan. Nah itu. Nah ini sahabat Sauban. Suatu ketika Sauban ini yang rajin sekali sholat berjamaah subuh, nggak hadir waktu itu sholat berjamaah subuh. Ditunggu sama Nabi. Yuh, mana Sauban ini kok tumben jam segini belum hadir? Biasanya dia sudah hadir di jam segini. Nabi bertanya kepada sahabat, kalian tahu nggak gimana kabarnya Sauban? Bagaimana ini kok dia belum datang? Nah itu. Saking cintanya Nabi kepada sahabat yang namanya Sauban ini, waktu itu sholat subuh ditunda sedikit. Diperlama. Agak ditunda. Ditunda untuk menunggu satu orang yang bernama Sauban ini. Lama ditunggu oleh Nabi. Waktu lama ditunggu, Sauban nggak datang-datang juga. Yang biasanya dia selalu datang sholat subuh. Akhirnya karena waktu sudah mepet, hampir terbit matahari, dilaksanakanlah sholat subuh. Begitu Assalamualaikum, Assalamualaikum, Nabi menghadap ke belakang dicari. Ternyata Sauban benar, nggak ada juga. Yang diharapkan mungkin masbuk, tapi nggak ada juga. Setelah itu Nabi bertanya kepada sahabat, tahukah kalian gimana kabarnya Sauban? Ada apa dengan dia? Adakah yang tahu di mana rumah Sauban? Kata Nabi. Setelah sholat subuh, akhirnya Nabi dengan sahabatnya pergi mendatangi rumah Sauban. Beliau berjalan luar biasa. Di situ Nabi kagum kepada Sauban. Ternyata jarak antara masjid ke rumah Sauban itu, ketika Nabi berjalan mendatangi Sauban yang tidak hadir sholat subuh berjamaah, jarak antara masjid dan rumah Sauban itu 2 jam perjalanan kaki.
Masya Allah. 2 jam perjalanan kaki, sholat subuh datang. Kalau kita ada nggak yang datang ini 2 jam? Tidak ada. Bahkan sekarang sudah enak, ada motor. Bahkan musolanya, masjidnya, langsung speakernya menghadap ke rumahnya. Coba. Apalagi alasan kita nggak sholat berjamaah. Ini sahabat Sauban, rumahnya dan masjid jaraknya 2 jam perjalanan kaki. Sampai Nabi di rumah Sauban, ditemukan istrinya Sauban. Mana Sauban? Kata istrinya, wahai Rasul, suamiku sudah meninggal dunia. Itulah sebabnya wahai Rasul, suamiku tidak datang sholat subuh berjamaah. Oh. Tapi wahai Rasul, ada yang aku ingin tanyakan kepadamu. Ketika suamiku ini meninggal dunia, ada 3 perkataan yang keluar dari lisannya yang tidak aku pahami, kata istrinya. Apa itu? Yang pertama, kenapa tidak lebih jauh? Jadi kalau orang meninggal dunia itu diperlihatkan amal perbuatannya yang pernah dia lakukan sebelum dia meninggal dunia. Nah, Sauban ini ketika ingin meninggal dunia diperlihatkan amalnya, kemudian 3 hal yang dia ucapkan. Yang pertama, kenapa tidak lebih jauh, kata Sauban. Lalu yang kedua, kenapa tidak yang baru? Yang ketiga, kenapa tidak semuanya? Oh, Nabi paham setelah itu. Kata Nabi kemudian, tahukah engkau yang pertama, kenapa dia mengatakan, kenapa tidak lebih jauh lagi? Ketika Sauban ingin meninggal dunia, amal perbuatannya yang dia lakukan, sholat subuh berjamaah, dilakukan berjalan di petang hari waktu gelap, jarak 2 jam perjalanan kaki. Itu diperlihatkan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang begitu besar. Akhirnya Sauban merasa masih kurang. Kenapa enggak lebih jauh lagi, ya Allah? Kalau saya tahu begini besar pahalanya datang sholat subuh berjamaah, lebih daripada ini saya akan jalan kaki jauh lagi, saya akan mau. Nah, itu kalau orang soleh itu menyesal karena apa? Amalnya yang dirasa kurang padahal sudah banyak itu kalau orang soleh. Nah, itu yang kedua, kenapa tidak yang baru? Ternyata ketika Sauban berjalan kaki menuju ke masjid waktu subuh itu, dia menggunakan 2 baju lapis. Mungkin karena kedinginan kan. Kalau kita ya pakai jaket itu mungkin. Nah, dia menggunakan 2 lapis baju. Baju yang baru dipakai yang di dalam. Sedangkan yang di luar bajunya yang lama. Di tengah perjalanan, Sauban menemukan orang yang kedinginan. Akhirnya disedekahkan 1 bajunya supaya orang itu bisa berselimut dengan bajunya Sauban. Nah, Sauban memberikan bajunya yang lama. Akhirnya dengan sebab itu ketika meninggal dunia diperlihatkan amalnya itu begitu besar pahalanya dia mensedekahkan bajunya yang lama itu. Seandainya saya tahu beginilah pahalanya saya hanya sekedar mensedekahkan baju lama saya, kalau begitu dulu saya tahu saya sedekahkan yang baru saja. Nah, itu. Yang ketiga, kenapa tidak semuanya? Ternyata Sauban ini orangnya suka bersedekah. Kalau saya tahulah pahala sedekah itu begitu besar, saya akan sedekahkan harta saya semuanya. Nah, itu keimanan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentu kita tidak bisa menyamakan keimanan kita dengan keimanan mereka. Tapi setidaknya ada perasaan ingin mengikuti
jejak orang-orang soleh itu. Ada perasaan ingin mengikuti jejak orang-orang soleh. Nah itu. Jadi minimal kalau boleh disarankan itu sholat subuh usahakan. Sholat yang paling urutannya paling afdol, yang pertama sholat subuh. Sholat subuh. Kemudian yang kedua sholat isya. Yang ketiga sholat asar. Yang keempat sholat zuhur. Yang kelima sholat maghrib. Nah ini, kalau bisa jangan sampai meninggalkan sholat berjamaah 5 waktu. Atau kalau 5 waktu mungkin masih berat. Ya sudah, minimal 1 saja. Sholat subuh berjamaah. Yang penting ada sehari sholat subuh berjamaah. Kalau misalnya zuhur saya tidak bisa, soalnya saya kerja di ladang, di sawah, ya nggak apa-apa. Bekerja itu juga amal soleh. Bekerja itu juga kewajiban untuk menafkahi keluarga. Bagus, ada uzurnya. Tidak sholat berjamaah. Bahkan mungkin bisa lebih besar pahalanya. Karena dia mencari nafkah. Nggak apa-apa. Asar, saya nggak bisa juga. Oh iya, nggak apa-apa. Yang penting, kalau bisa, ada subuh saja ya. Subuh. Kalau bisa itu, usahakan berjamaah subuh. Kalau enggak bisa, belum bisa, semuanya untuk berjamaah. Karena pahala saat berjamaah sebagaimana yang kita ketahui, salatul jamaah afdalu min salatil fardhi bi 27 darajatan. Kita ini kan dikasih waktu 24 jam sehari. Artinya kita harus bisa juga mengatur waktu. Kesibukan kita ada untuk hal dunia, ada khususkan minimal untuk Allah sedikit. Masa kita nggak bisa khususkan untuk Allah? Minimal itu sudah. Sholat subuh berjamaah. Nggak bisa saya sholat subuh berjamaah. Terlalu berat, ngantuk. Misalnya. Ya sudah, kalau gitu sholat maghrib udah nih. Sholat maghrib berjamaah udah, itu. Yang paling belakang ini urutannya, sholat maghrib berjamaah. Kalau bisa, antara maghrib dan isya khusus untuk akhirat. Karena di situ waktu yang sangat istimewa. Dikatakan oleh para ulama, dan kebiasaan ulama-ulama itu selalu menghidupkan waktu antara maghrib dan isya. Kumpul bersama keluarga atau di santren kah, atau mengisi di masjid kah, apa yang dibaca Al-Quran terserah. Yang penting usahakan. Kalau bisa di antara maghrib sampai isya berhenti dulu, uruskan dunia kalau bisa, nggak juga wajib. Nah itu ini amalan yang bisa kita amalkan untuk akhirat kita itu. Karena bagaimanapun juga kita kan hidup di dunia ini, amalan kita ini sebagai bekal kita nanti di akhirat. Dan iman kita ini perlu sedikit kita cocokkan dengan iman orang-orang yang soleh itu. Untuk berusaha sama seperti mereka, walaupun tidak sama. Artinya ada keinginan ingin seperti mereka itu. Nah ini, mudah-mudahan ada manfaatnya, bisa kita amalkan sama-sama. Nah, kalau ada yang salah, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.